Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Pada hari ini kita bertemu kembali dalam tatap muka, kita belajar online tentang agama Islam dan budi pekerti. Oleh karena itu, Pak berharap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Adapun materi kita selanjutnya, kita akan mempelajari tentang beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bicara masalah beriman kepada Rasul-Rasul Allah, tentunya kita akan melihat atau memperhatikan tentang sebuah rukun iman. Rukun iman keberapakah beriman kepada Rasul-Rasul Allah? Tentu beriman kepada Rasul-Rasul Allah itu adalah bagian daripada rukun iman yang keempat. Rukun iman yang pertama adalah percaya kepada Allah, yang kedua adalah percaya kepada malaikat-malaikat Allah, yang ketiga percaya kepada kitab-kitab Allah, yang keempat adalah percaya kepada yang namanya Rasul-Rasul Allah, yang kelima percaya kepada hari akhir, dan yang keenam percaya kepada qada dan qadar. Percaya artinya kita beriman. Dalam hal ini tentunya kemarin kita sudah membahas tentang masalah beriman pada kitab-kitab Allah. Nah, kalau kita bicara masalah beriman kepada kitab-kitab Allah dan beriman kepada Rasul-Rasul Allah, tentunya tidak terlalu jauh untuk kita bahas. Kalau iman artinya kita tahu bahwa iman adalah percaya, yakin. Sekarang kita bicara masalah Rasul-Rasul Allah, berarti kita akan membahasnya apa itu Rasul-Rasul Allah. Rasul dalam segi bahasa itu berasal dari kata rosala yarsilu rasulan, artinya utusan atau pengiriman, atau bisa saja mengirim atau mengutus. Dalam istilah beriman kepada Rasul-Rasul Allah artinya kita percaya dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan rasul-rasulnya untuk membimbing, untuk memberikan petunjuk kepada umat manusia agar manusia itu tidak tersesat, atau dalam artian memiliki jalan yang terarah, lurus dan benar. Nah, dalam hal ini tentunya beriman kepada Rasul-Rasul Allah adalah salah satu kewajiban bagi kita, hukumnya wajib. Bagi umat Islam yang ragu atau tidak memiliki keyakinan terhadap Rasul-Rasul Allah dianggap kafir. Oleh karena itu, kewajiban kita sebagai umat Islam harus memang meyakini bahwa Rasul-Rasul Allah adalah utusan yang memang memberikan bimbingan, memberikan arahan kepada umat manusia sebagai petunjuk dan sebagai pembimbing umat manusia ke jalan yang benar, yaitu jalan yang Allah berikan kepada kita, jalan yang menuju kebaikan, bahagia di dunia maupun di akhirat. Kemudian yang kedua, dalam memahami makna iman kepada Rasul-Rasul Allah, tentunya kita harus memahami sebuah dalil. Dalil itu adalah dasar sebagai perintah beriman kepada Rasulullah. Dalil ini ada dua macam, ada dalil naqli, artinya dalil ini bersumber dari Al-Quran dan hadis. Tidak kita bisa pungkiri bahwa Al-Quran dan hadis adalah sesuatu yang memang menjadi dasar utama dan paling utama untuk kita jadikan sebuah landasan dalam hukum, baik itu berkehidupan di dunia maupun di akhirat. Kemudian dalam dalil ini, perintah beriman kepada Rasulullah itu kita bisa lihat dari Quran surah An-Nahl ayat 36. Di mana Rasul memberikan khabar, memberikan pemberitaan tentang apa yang menjadi syariat yang Allah berikan kepada umat manusia. Kemudian di dalam Quran surah Al-An'am 48 pun demikian tentang kedudukan Rasul itu. Dan ada lagi ayat-ayat yang lain menjelaskan tentang perintah kita beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Yang kedua ada dalil akli, artinya dalil ini bersumber dari pemikiran manusia yang akal sehat, dan pemikiran itu tidak terlepas dari Al-Quran dan hadis. Biasanya ini ahli fikih dan mujtahid. Oleh karena itu tidak keluar dari konteks yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Mereka mengeluarkan bahwa untuk perintah beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul-Rasul Allah tidak lain adalah sebuah bentuk proses pembimbingan atau petunjuk untuk mengarahkan manusia ke jalan yang benar. Kemudian yang ketiga, cara beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Tentunya sebagai umat Islam, selain dari kita memahami
pengertian secara bahasa maupun istilah, dan dalil perintah untuk beriman kepada Rasulullah, kita mengerti, kita harus paham bagaimana cara kita beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah. Tentunya yang pertama adalah kita meyakini bahwa Rasul itu memiliki misi. Misinya adalah memberikan satu kebenaran, wahyu yang Allah berikan kepada umat manusia supaya manusia tidak mengalami kesesatan, menuju jalan yang benar, lurus, tidak menyimpang dari syariat agama, syariat yang Allah berikan di dalam kehidupan ini. Nah, oleh karena itu, dengan misi Rasul ini, umat manusia bisa teratur di dalam kehidupannya dan memberikan satu manfaat terbaik buat manusia, baik itu kepada Allah maupun manusia lainnya. Kemudian yang kedua, tidak membedakan. Ya, kita beriman itu tidak membedakan Rasul antara Rasul yang satu dengan Rasul yang lain. Semuanya sama. Kenapa sama? Karena di sini Rasul hanya sebagai utusan Allah untuk menyampaikan kebenaran. Semua yang namanya Rasul memang diutus oleh Allah untuk menyampaikan wahyunya kepada umat manusia. Kemudian yang ketiga, meyakini kebenaran yang dibawa oleh Rasul, bahwasanya kebenaran yang dibawa Rasul benar-benar wahyu, benar-benar syariat yang benar langsung Allah berikan lewat malaikat Jibril untuk disampaikan kepada Rasul, dan yang menjadi kebenaran itu disampaikan kepada umat manusia, sehingga kebenaran itu bisa dijalankan oleh umat setiap nabi ataupun Rasul untuk melakukan kebenaran itu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, mengamalkan ajaran. Jadi semua apa yang disampaikan oleh Rasul, semua yang diberikan oleh Rasul, bimbingan maupun arahan yang diberikan kepada kita semua harus kita amalkan. Tidak hanya sekedar lipstik, omongan biasa, tanpa adanya sebuah yang namanya peramalan. Makanya dari itu, apa yang disampaikan Rasul menjadi kebenaran dan tidak membedakannya, lalu meyakini Rasul memiliki Rasul, harus kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu apa tujuan Allah mengutus Rasul? Tujuan Allah tidak lain adalah satu, agar manusia mengetahui misi dalam hidupnya. Apa misi dalam hidupnya? Sesungguhnya misi hidup dalam kehidupan manusia di dunia ini tidak lain adalah beribadah. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah dalam artian bagaimana? Dalam artian bisa ibadah mahdhah, ada ibadah ghairu mahdhah. Ghairu mahdhah dan mahdhah berbeda. Kalau ibadah mahdhah itu adalah hubungan yang vertikal langsung dengan Allah, seperti sholat, puasa, ya, zakat, haji. Tapi kalau yang ghairu mahdhah artinya kita bersosial, berinteraksi, hablum minan nas. Jadi dalam hal ini tentunya kita harus memahami misi dalam hidup kita adalah beribadah. Sebagaimana Allah terangkan di dalam Al-Quran, dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 56, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi, menyembah dan beribadah kepadaku. Itu kata Allah dalam Quran surah Az-Zariyat tadi. Kemudian yang kedua apa? Mengetahui konsekuensi hidup, bahwa hidup ini adalah pilihan. The life is a choice. Jadi hidup ini pilihan, mengarahkan kita mau menjadi orang yang benar atau tidak benar. Dalam hal ini tentunya ada satu pertanggungjawaban yang akan Allah ambil dari kita. Oleh karena itu sebelum Allah ambil tanggung jawab itu dari setiap manusia, maka Allah utus yang namanya Rasul sebagai saksi nantinya ketika Allah meminta pertanggungjawaban, mereka tidak mengelak dari segala apa yang sudah Allah berikan kepada manusia itu sendiri. Itu yang harus kita pahami. Yang ketiga, meraih kehidupan bahagia. Jadi kalau hidup ini tanpa satu bimbingan, satu arahan, satu petunjuk yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, tentu kita akan kecewa, tentu kita akan terhina, tentu akan tersesat. Kenapa? Karena Allah belum mengutus yang namanya Rasul. Ketika Rasul diutus, maka kebahagiaan itu jelas, sehingga memberikan satu arahan kepada setiap manusia untuk bisa berbuat sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Allah. Karena perbuatan itu tidak bisa dilandasi dengan yang namanya kebaikan saja, tanpa adanya cara-cara dan bagaimana kiat-kiat kita melaksanakannya. Tentunya dalam hal ini adalah pemahaman yang disampaikan oleh Nabi dan Rasul untuk umatnya. Selanjutnya ada taat. Jadi dengan adanya tujuan Allah mengutus Rasul, ada ketaatan seorang manusia atau hamba bernama manusia untuk tunduk kepada aturan Allah.
Aturan Allah tidak lain adalah memberikan satu anugerah ke setiap manusia untuk bisa melaksanakan yang namanya ketentuan hidup ini dengan sebaik-baiknya. Mana yang benar, mana yang salah, itu harus kita pilah. Sehingga apa yang menjadi kehidupan kita ini benar. Dan di akhirat nanti pun kita akan mendapatkan satu kebahagiaan yang terkhusus, khususnya untuk mendapatkan yang namanya surganya Allah Subhanahu wa taala, sesuai apa yang telah kita lakukan di dalam kehidupan dunia, yang taat dengan ketaatan Allah, taat kepada Rasulnya, ya, kemudian taat kepada pemerintah selanjutnya. Dan dalam hal ini tentu kita harus mengetahui berapa jumlah nabi dan rasul yang diutus oleh Allah. Nah, kalau kita mau memahami berapa jumlah nabi dan rasul yang diutus oleh Allah, tentunya kita akan melihat sebuah hadis, ya, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dari Abi Dzar yang menyatakan bahwa Rasul pernah ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, berapa jumlah nabi dan rasul?" Kata Rasul, jumlah nabi itu 124.000, jumlah rasul 313 orang. Bayangkan, nabi 124.000 orang, sedangkan Rasul 313 orang. Nah, apa beda Nabi dan Rasul? Tentu ada perbedaan. Perbedaan Nabi dan Rasul tidak lain adalah kalau Nabi itu manusia pilihan yang diberikan oleh Allah wahyu untuk disampaikan atau diterima untuk dirinya sendiri, tidak diwajibkan untuk menyampaikannya kepada umatnya. Sedangkan Rasul tidak, seorang hamba atau manusia yang dipilih oleh Allah untuk disampaikan wahyu. Wahyu itu tidak hanya untuk dirinya, tapi disampaikan kepada umatnya. Nah, perbedaan itu dari sisi pengertian. Ada sisi yang lain yang membedakannya. Kalau Nabi, belum tentu Rasul. Kalau Rasul, jelas Nabi. Oleh karena itu, Nabi dan Rasul memiliki sifat yang begitu berbeda sedikit. Karena ada sifatnya yang begitu menonjol, yang tidak menonjol di dalam kehidupan seorang Nabi dan Rasul. Apa yang tidak menonjol itu? Di mana Nabi memiliki sifat 3, sedangkan Rasul 4. Sifatnya apa? Siddiq, amanah, tabligh, dan fatonah. Yang tidak dimiliki oleh Nabi adalah hanya tabligh, menyampaikan. Oleh karena itu, mungkin ini yang dapat Pak sampaikan. Kurang lebih mohon maaf kepada anak-anak sekalian. Kalau ingin bertanya silakan, nanti kita berada di classroom, ya, kemudian Pak akan berikan tugas yang selanjutnya. Itu saja yang Pak sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Kita akhiri pertemuan kita ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.